Perkenalkan, nama saya Anissa Pertiwi dengan NIM 202500001 dari Prodi S1 Kebidanan Reguler semester 7. Berikut soal yang akan saya bahas. Soal yang pertama yaitu perempuan umur 22 tahun P1A0 melahirkan secara spontan di PMB. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, TFU sepusat. Setelah diberikan suntikan oksitosin kedua pada 15 menit postpartum dilakukan PTT. Tetapi plasenta belum lepas dan tampak adanya perdarahan di jalan lahir. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Atonia uteri, B. Prolaps uteri, C. Inversio uteri, D. Solusio plasenta, dan E. Retensio plasenta. Jawabannya adalah E. Retensio plasenta. Alasannya, karena retensio plasenta merupakan keadaan di mana plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi dilahirkan. Penyebab plasenta belum lepas dari dinding rahim yaitu karena villi carialis tumbuh melekat lebih dalam. Soal yang kedua yaitu seorang perempuan berusia 35 tahun G4 P3A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke bidan mengeluh nyeri perut, keluar darah merah kehitaman. 7 jam yang lalu ibu terjatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/70 mm Hg, nadi 100 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Perut teraba seperti papan, palpasi bagian janin tidak jelas, dan DJJ sulit didengar. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Abruptio placenta, D. Placenta falamentosa, E. Retensio placenta. Jawabannya yaitu solusio placenta. Alasannya yaitu karena solusio plasenta ini ditandai dengan bagian perut teraba tegang dan keras, seringkali dengan nyeri tekan, perdarahan kehitaman yang berasal dari ostium uteri dengan vaginal torse terasa selaput ketuban yang tegang. Soal yang ketiga yaitu seorang perempuan berusia 38 tahun baru saja melahirkan anaknya yang ketiga di bidan praktik mandiri pada jam 9 waktu Indonesia Barat. 10 menit kemudian plasenta lahir lengkap, uterus lembek, perdarahan 500 cc, ibu merasa ngantuk, wajah pucat, nadi cepat dan dalam. Apakah kegawat daruratan yang perlu diwaspadai? A. Shock sepsis, B. Shock anafilaktik, C. Shock hemoragik, D. Shock neurogenik, dan E. Shock kardiogenik. Jawabannya yaitu shock hemoragik. Alasannya yaitu pada kasus ini menunjukkan bahwa ia mengalami perdarahan yang dilihat dari uterus yang lembek dan jumlah perdarahan yang mencapai 500 cc. Selain itu, keluhan yang terjadi juga menunjukkan tanda gejala yang mengarah ke shock. Potensial shock yang terjadi adalah shock hemoragik karena faktor penyebab awalnya adalah perdarahan. Soal yang keempat, yaitu seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak keduanya pukul 21:35 waktu Indonesia Barat secara spontan. Setelah plasenta lahir, ibu mengatakan pusing dan pandangan mata berkunang-kunang. Setelah diperiksa, tekanan darah 90/60 mm Hg,
nadi 100 kali per menit, kontraksi lembek, dan perdarahan setengah bengkok. Apa tindakan yang harus dilakukan penolong persalinan? A. Manual plasenta. B. Menyuntikkan oksitosin kembali. C. Memasang infus. D. Melakukan kompresi bimanual. Dan E. Melakukan eksplorasi. Jawabannya yaitu D. Melakukan kompresi bimanual. Alasannya yaitu berdasarkan keluhan yang dialami ibu, diagnosis pada klien tersebut adalah atonia uteri. Langkah untuk mengatasi atonia uteri ini adalah pasang infus, pemberian uterotonika, kemudian melakukan kompresi bimanual. Pastikan plasenta lahir lengkap dan tidak ada laserasi jalan lahir. Berikan transfusi darah bila diperlukan, lakukan uji pembekuan darah, dan bila semua tindakan tersebut dilakukan tetapi masih terjadi perdarahan, lakukan tindakan kompresi bimanual eksternal, kompresi bimanual internal, dan kompresi aorta abdominal. Jadi, tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan kompresi bimanual. Soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu seorang perempuan berusia 27 tahun, P2A0, baru saja melahirkan di rumah sakit sekitar 30 menit yang lalu dan plasenta lahir lengkap. Ibu mengeluh lemas dan pandangan mata berkunang-kunang. Hasil pemeriksaan kontraksi uterus lemah, nadi lemah, dan perdarahan 500 cc. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Shock neurogenik. B. Shock septik. C. Shock anafilaktik. D. Shock hipovolemik. Dan E. Shock hemoragik. Jawabannya yaitu shock hipovolemik. Alasannya yaitu berdasarkan keluhan yang terjadi, ibu mengalami perdarahan postpartum. Menurut konsep teori, shock hipovolemik itu merupakan salah satu yang diakibatkan oleh perdarahan sehingga komplikasi yang dapat terjadi akibat perdarahan postpartum ini adalah shock hipovolemik. Itulah tadi pembahasan soal mengenai kegawat daruratan pada maternal dan neonatal. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Monika Putri dengan NIM 2250019. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 7. Hari ini kita akan membahas soal-soal tentang kegawat daruratan maternal dan neonatal. Baik, kita mulai saja dari soal yang pertama, yaitu seorang perempuan usia 25 tahun P1A0H1 berada dalam proses persalinan kala 4 di praktek mandiri bidan. KU-nya baik, konjungtivanya tidak anamnesis, tekanan darahnya 120/90 mm air raksa, nadinya 84 kali per menit, pernapasannya 22 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius. Plasenta lahir lengkap, kontraksi uterus kuat, TFU-nya 2 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong. Pendarahan aktif berat lahir bayi 4000 gram dalam keadaan baik dan terdapat laserasi pada mukosa vagina, pulpa bagian depan, kulit dan otot perineum hingga spinnaker ani eksterna. Apa tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh bidan? A. Pemasangan tampon. B. Melakukan penjahitan. C. Masase fundus uteri. D. Persiapan rujukan. E. Pemberian uterotofika. Jawabannya yaitu persiapan rujukan. Alasannya karena robekan pada jalan lahir yang mengenai mukosa vaginal, pulpa bagian depan, kulit, dan otot perineum hingga spinnaker ani eksterna merupakan robekan perineum yang terjadi dengan tingkat robekan ketiga. Keadaan ini merupakan keadaan patologis di mana dapat menyebabkan pendarahan
postpartum yang cukup banyak yang memerlukan penanganan khusus dari dokter spesialis kandungan. Soal yang kedua yaitu seorang perempuan usia 23 tahun P1A0H1 berada dalam proses persalinan kala 2 di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan kontraksi uterus ibu baik, TFU-nya sepusat, pendarahan sedikit, tali pusat tidak memanjang, bidan sudah melakukan injeksi oksitosin kedua pada 15 menit postpartum dan telah melakukan peregangan tali pusat terkendali saat uterus berkontraksi. 15 menit setelah pemberian oksitosin kedua, plasenta belum juga lahir. Keadaan bayi baik. Apa diagnosis pada kasus tersebut? A. Solusio plasenta, B. Plasenta previa, C. retensio plasenta, D. Plasenta letak rendah, E. Plasenta succenturiata. Jawabannya yaitu C. retensio plasenta. Alasannya karena plasenta yang tidak segera lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir merupakan keadaan patologis yang disebut dengan retensio plasenta. Retensio plasenta terbagi atas beberapa jenis yaitu plasenta adhesia, accreta, increta, precreta, dan incarcerata. Retensio plasenta dapat terjadi pada bagian antonio uteri dan implantasi plasenta yang terlalu kuat. Soal yang ketiga yaitu seorang perempuan usia 40 tahun P4A0H4 postpartum 2 jam dan akan segera dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit dengan keluhan pendarahan pasca persalin. Penolong persalinan dilakukan oleh dukun di rumah sebelum dibawa oleh keluarga ke puskesmas. Keadaan ibu saat di puskesmas, KU lemah, apatis, tekanan darah 80/60 mm air raksa, nadinya 120 kali per menit kecil, suhunya 35,1 derajat Celcius, pernapasannya 30 kali per menit, kontraksi uterusnya lembek, TFU-nya tidak teraba, uterusnya lembek, pendarahannya aktif kurang lebih 500 ml dan bayi lahir normal. Apa tindakan pertama yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Pemasangan infus, B. Pemberian uterotropika, C. Pemasangan tampon, D. Melakukan KBI dan KBE, C. Memasang kondom kateter. Jawabannya yaitu A. Pemasangan infus. Alasannya karena berdasarkan hasil pemeriksaan ibu yang dilakukan oleh petugas kesehatan di puskesmas, ibu mengalami pendarahan postpartum, di mana pendarahan terjadi dalam 24 jam setelah bayi lahir. Berdasarkan pendarahan postpartum merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu. Dari hasil pemeriksaan, keadaan ibu telah mengalami shock hipovolemik yang ditandai dengan nadi yang cepat, sesak napas, suhu tubuh rendah, yang disertai dengan penurunan tekanan darah. Penanganan yang tepat pada pasien dengan shock adalah perbaikan keadaan umum pasien dengan memasang infus dan pemberian oksigen terlebih dahulu. Soal yang keempat yaitu seorang perempuan umur 33 tahun P1A0H1 postpartum 2 jam yang lalu secara spontan di puskesmas mengeluarkan darah sebanyak lebih dari 60 cc. Ibu mengeluh pusing, badan terasa lemas. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60 mm air raksa, suhunya 37,5 derajat Celcius, nadinya 92 kali per menit, pernapasannya 24 kali per menit. Kontraksi uterus tidak teraba, konsistensi uterus lembek, pasien telah terpasang infus. Asuhan kebidanan apakah yang dapat diberikan segera kepada ibu dengan kasus di atas? A. Menilai tanda-tanda pendarahan, B. Pemasangan infus dengan ribositosin, C. Pemasangan infus dan pemantauan keadaan umum, D. Melakukan KBI dan KBE, E. Transplantasi darah. Jawabannya yaitu D. Melakukan KBI dan KBE. Alasannya karena keadaan ibu di atas
menandakan ibu mengalami pendarahan postpartum primer, di mana pendarahan terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir dan pengeluaran darah lebih dari 500 ml. Diketahui bahwa penyebab dari pendarahan postpartum yaitu antonia uteri, robekan jalan lahir, dan plasenta yang tertinggal. Dari kasus di atas, kontraksi uterus lembek merupakan tanda dari antonia uteri. Dan soal yang kelima yaitu seorang perempuan P1A0H1 postpartum 4 hari yang lalu datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan demam sudah 2 hari, menggigil, tercium bau tidak sedap dari area kewanitaan, dan nyeri pada luka jalan lahir. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/60 mm air raksa, nadi 78 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhunya 39,2 derajat Celcius, bengkak dan kemerahan pada luka perineum, lokea berbau, dan terdapat pengeluaran nanah di luka jalan lahir. Apa diagnosa yang tepat berdasarkan kasus di atas? A. Kelainan postpartum, B. Infeksi postpartum, C. Depresi postpartum, D. Pendarahan postpartum primer, E. Pendarahan postpartum sekunder. Jawabannya yaitu B. Infeksi postpartum. Alasannya karena infeksi postpartum adalah infeksi yang terjadi pada ibu nifas setelah 24 jam pertama postpartum dan 10 hari sebelum pasca salin. Dengan tanda dan gejala ibu merasa demam lebih dari 1 hari, nyeri tekan, panas, bengkak, dan pengeluaran darah atau nanah di sekitar tempat penjahitan jalan lahir. Infeksi postpartum dapat diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu tindakan pencegahan infeksi yang kurang baik. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.